Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Saat ini saya akan memberikan renungan singkat untuk saudara sekalian. Bagaimanakah caranya kita bisa menjadi orang yang berhasil? Hanya kalau kita mau meninggalkan karakter-karakter buruk yang tentunya tidak disukai oleh orang lain dan bahkan juga tidak disukai oleh Tuhan. Oleh karena itulah pada saat ini saya akan tunjukkan karakter-karakter apa saja yang menjadi penghambat kehidupan umat manusia. Jikalau saudara bisa melepaskan 4 karakter yang akan saya tunjukkan, maka saya jamin hidup saudara pasti akan survive. Saudara pasti akan berhasil. Saudara harus membuang segala karakter-karakter buruk yang tidak disukai oleh orang lain. Karakter apa sajakah yang sangat mendominasi kehidupan manusia sehingga membuat manusia itu tidak bisa berhasil, tidak disukai oleh orang? Yang pertama adalah karakter mudah marah. Orang yang mudah marah adalah orang yang sangat tidak disukai oleh orang lain. Kalau saudara bergaul dengan orang yang mudah marah saja, saudara tidak akan nyaman hidup saudara. Orangnya gampang sekali tersinggung, gampang sekali tersulut emosinya. Oleh karena itu, mudah marah ini harus dibuang jauh-jauh sehingga kita menjadi orang yang lemah lembut, orang yang baik hati, orang yang tidak gampang tersinggung. Kita juga harus menyadari yang namanya manusia itu bisa berbuat kesalahan, tetapi jangan sampai hanya karena kesalahan kecil saudara langsung marah-marah, mudah tersinggung. Orang-orang yang memiliki temperamen yang seperti ini adalah orang yang sangat buruk, dan tentu saja orang lain tidak akan suka mendekat kepada saudara. Jikalau saudara mampu membuang perasaan yang gampang tersinggung dan mudah marah, saudara pasti akan berhasil menjalani kehidupan di dunia ini. Saudara akan menjalani hidup dengan damai sejahtera dan sukacita. Oleh karena itu, buang saja karakter yang buruk. Kemudian yang kedua, karakter yang juga tidak baik yang harus kita buang adalah orang yang gampang mengungkit masa lalu. Masa lalu ini juga adalah merupakan latar belakang dari banyak orang. Kita memang seringkali menemukan orang yang memiliki latar belakang tidak baik. Tetapi bukan berarti kita harus selalu melihat ke belakang. Perlu saudara ketahui bahwa misi dan visi kita itu jauh ke depan, bukan ke belakang. Kita disebut sebagai manusia hari esok, bukan selalu melihat ke belakang. Mengungkit-ungkit masa lalu itu adalah sikap yang tidak baik. Apakah saudara termasuk orang yang mudah mengungkit masa lalu terhadap pasangan saudara, terhadap sahabat saudara? Jikalau ada sesuatu, kenapa harus diungkit? Bukankah itu seperti kuburan yang sudah dikubur dan dibuka kembali? Oleh karena itu, orang-orang yang selalu mengungkit masa lalu, dia tidak bisa melihat masa depan. Pikirannya selalu mundur ke belakang. Manusia yang saya sebut dengan manusia masa lalu. Dan saya katakan, jikalau saudara tidak pernah mau berubah untuk meninggalkan mengungkit-ungkit masa lalu, maka 10 tahun ke depan
20 tahun ke depan, saudara akan menjadi tetap sama seperti hari ini. Oleh karena itu, karakter yang seperti ini pun harus dibuang, tidak boleh dipertahankan. Buanglah sejauh mungkin saudara bisa membuang. Kemudian, karakter yang ketiga, yang juga tidak kalah mengerikan, yang bisa menghancurkan orang lain, yaitu lidah jahat. Lidah jahat ini seringkali membuat orang lain jadi tidak nyaman dengan kehidupan orang yang memiliki lidah jahat. Orang yang memiliki lidah jahat, orangnya gampang sekali nyinyir. Orang gampang sekali mengomentari orang lain. Dan itu sangat tidak elok, sangat tidak baik. Seperti saudara sendiri tentu juga tidak mau kalau saudara itu dinyinyirin oleh orang lain atau dikomentari hidup saudara yang merupakan sebuah privasi bagi saudara sendiri. Oleh sebab itu, hindarilah lidah jahat. Orang yang memiliki lidah jahat, dia akan selalu sibuk mencari berita-berita yang tidak ada sangkut pautnya dengan diri kita sendiri. Ngapain kita cari berita keburukan orang, saudara? Bukankah sebaiknya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memberitakan hal-hal yang baik, bercerita tentang hal-hal yang baik, dan lidah kita menjadi lidah yang cukup menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita melihat yang namanya lidah jahat, itu juga orang yang gampang mengkritik orang lain. Sebetulnya mengkritik itu tidak salah. Tetapi kalau mengkritik tanpa memberi solusi, tanpa memberi jalan keluar, itu sama saja dengan lidah jahat. Kalau kita memang tidak suka dengan perbuatan orang lain, kenapa tidak sebaiknya saudara perbincangkan secara hati-hati dengan orang tersebut, dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang lembut. Oleh karena itu, buanglah lidah jahat. Kalau saudara memang mau mengkritik orang lain, coba katakan, saya rasa apa yang kamu lakukan itu salah. Yang benar harusnya seperti ini. Dan kalau kamu melakukan seperti ini, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, itu namanya kritik yang membangun. Oleh sebab itulah, jikalau kita mau menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, jangan sampai kita memiliki lidah yang jahat. Seringkali kita tidak tahan untuk mengomentari orang lain. Bahkan kita gampang menghasut orang. Oleh sebab itu, janganlah kita menjadi orang yang suka mengadu domba. Kalau saudara ingin hidupmu sukses, buanglah lidah jahat. Sehingga dengan lidah jahat yang saudara buang, saudara akan menjadi orang yang berhasil. Saudara akan menjadi orang yang diberkati oleh Bapa Yahweh. Buang saja dan jangan pernah kita bawa lidah jahat, karena lidah jahat ini tentu saja yang di dalam teks bahasa Ibrani disebut dengan lason hara, atau lidah yang sangat beracun yang bisa menghancurkan orang lain. Buang. Malas adalah sesuatu sikap yang sangat tidak baik. Kenapa? Karena orang yang malas itu lebih mudah menunda-nunda waktu. Oleh karena itu, janganlah gampang menunda waktu. Jadi, kalau ada kesempatan, kenapa kita tidak kerjakan? Kenapa kita harus ditunda-tunda? Padahal toh juga kalau besok, ya tetap kita juga yang melakukannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus bisa bebas dari karakter
yang buruk ini yang bernama malas. Oleh sebab itu, ayo kita lakukan hal yang terbaik agar supaya kehidupan kita menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, buanglah rasa malas dan saudara akan menjadi orang yang survive. Saudara akan memiliki banyak kenalan. Saudara akan memiliki banyak sekali wawasan dan pengetahuan. Tetapi kalau saudara malas belajar, malas berusaha, maka hidup saudara akan berakhir saat itu juga. Oleh karena itu, buanglah rasa malas. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ayo mulai hari ini ambil satu sikap untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Doa saya untuk Bapak Ibu semuanya, agar saudara semua menjadi orang-orang yang diberkati, yang sukses, hidup berkelimpahan, kelimpahan kesehatan, kelimpahan berkat, kelimpahan kasih, kelimpahan segala-galanya. Oleh karena itu, lakukanlah dan buanglah karakter-karakter yang buruk, maka saudara akan hidup penuh dengan mujizat. Bapak Yahweh memberkati, sukses besar untuk saudara sekalian. Haleluya.